Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Azalia Fadli kembali menyapa Anda dalam Aceh Bicara. Pemirsa, permasalahan mengenai pengangkatan tenaga honorer telah melewati jangka panjang dalam sejarah birokrasi di Indonesia. Selama ini, keberadaan tenaga honorer memang kerap kali membawa dilema kebijakan. Namun yang kerap dibicarakan dalam beberapa tahun ini adalah penghapusan tenaga honorer yang pasti membutuhkan penyesuaian dalam realisasinya. Selengkapnya tentu akan kita perbincangkan dalam Aceh Bicara menanti nasib tenaga honorer. Bersama ketiga narasumber yang telah hadir bersama saya, yang akan saya sapa pertama kali. Assalamualaikum Bapak Abdul Kahar. Waalaikumsalam, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, Bapak Abdul Kahar merupakan Kepala Badan Kepegawaian Aceh. Terima kasih telah hadir dan selain itu bersama kita juga telah bergabung. Assalamualaikum Bapak M. Rizal Falefikirani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rizal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, Pak Rizal merupakan Ketua Komisi 5 dan tentu bersama kita juga telah hadir pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Dr. Nasrul Zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Nasrul? Alhamdulillah. Ini ketemu dua nih sehat kita. Sehat ya. Ada eksekutif, ada legislatif. Jadi rakyat sehat ya. Jadi lengkap ya, dari berbagai sisi akan kita perbincangkan mengenai nasib para tenaga honorer ini. Namun sebelumnya Pak Abdul, saya juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana aturan terbaru, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan para tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan saat ini. Oke, baik, terima kasih. Kebijakan pemerintah untuk saat ini tentu akan menghapuskan semua tenaga non-ASN, tenaga yang sering disebut tenaga honorer lah. Jadi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, tepatnya di pasal 66, di sana disebutkan bahwa pada Desember tahun ini semua yang sudah terdata di dalam database BKN, khususnya untuk tenaga non-ASN, secara bertahap akan diselesaikan semuanya. Bukan dihapuskan malah, akan diangkat. Dan proses pengangkatan ini tentu juga harus melalui seleksi yang akan diikuti nanti sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui CAT seperti itu. Baik, berarti para tenaga honorer ini harus memenuhi standar ya dengan melewati CAT terlebih dahulu sebelum pengangkatan yang ditargetkan hingga Desember nanti. Benar, makanya kita berharap juga kepada teman-teman semuanya, adik-adik yang hari ini status sebagai tenaga honorer agar mempersiapkan diri tentunya untuk bisa melewati persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun sebenarnya apa yang mendasari pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan ini jangan ada non-ASN dalam instansi pemerintahan? Ya, tentu karena kalau non-ASN itu kan tidak ada aturan yang mengatur khusus terkait dengan kebijakan terhadap non-ASN. Makanya kepada mereka sesuai dengan undang-undang terbaru, ASN itu kan bisa diangkat dengan pola P3K. Jadi ada dua, kalau ASN itu ada PNS, kalau dulu dikenal dengan PNS, tapi sekarang ada P3K satu lagi, jadi ASN terbagi dua nanti ya. Ada ASN dan juga ada P3K. Baik, berarti dengan mengubah mindset bahwasannya bukan penghapusan namun pengangkatan. Iya, dengan memenuhi standar CAT tadi. Sesuai dengan syarat, ya, sesuai dengan syarat. Syarat ini. Nah, untuk bisa memenuhi syarat ini pasti menjadi dilema ya bagi para tenaga honorer yang menimbulkan kekhawatiran bagaimana kalau kedepannya dan bagaimana syarat-syaratnya. Apakah itu memang diberlakukan setiap instansi berbeda, punya wewenang tersendiri atau bagaimana? Ya, persyaratan ini secara nasional, jadi tidak secara parsial, tidak per instansi, tidak, dia secara nasional dan diatur. Nanti ada persyaratan sesuai dengan PP. Ya. Nah, untuk itu
tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain untuk bisa diangkat ke dalam P3K ini. Baik, dan Pak Rizal, Ya. bagaimana nih sebenarnya untuk para anggota dewan menanggapi adanya kebijakan ini? Apakah memang dinilai mampu menghilangkan kekhawatiran masyarakat yang saat ini memang sudah muncul ya, apalagi waktunya sudah semakin mepet, seperti apa? Ya, yang pertama sekali memang ini kan menjadi sebuah dilema di saat di saat kebutuhan masyarakat bahwa ada setelah mereka sekolah, kuliah, kemudian mengabdinya di mana. Iya. Ini juga menjadi sebuah PR bagi pemerintah. Kalau misalnya tidak ada lagi honorer, ini juga harus ada skema lain yang harus ditawarkan oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, dari sisi lain, dari sisi anggaran juga menjadi beban bagi pemerintah sekarang. Kita khususnya karena secara regulatif itu tidak diatur, kita di Undang-Undang Pemerintahan Aceh kita tidak atur. Kemudian kita harus ikut karena secara khusus kita tidak diatur, jadi harus ikut Undang-Undang Nasional. Artinya ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya Aceh. Nah, dalam konteks hari ini saya pikir pemerintah secara nasional tentu akan mengambil sebuah sikap yang memang keputusannya ingin meminimalisir ASN. Nah, kemudian harus ada formulasi lain dalam artian bahwa persoalan tadi harus terjawab, bahwa meningkatnya pengangguran setelah kuliah, pemerintah harus menjawab itu. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus menertibkan ASN ini sehingga tidak semua tidak semua terbebankan dengan APBA atau APBN nantinya. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir perlu diatur secara khusus. Kita bicara konteks Aceh misalnya, mungkin nanti ada Prolegnas 2024 misalnya untuk pemerintah Aceh perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, perlu diatur secara khusus. Kita bicara Aceh adalah khusus baik itu dari sisi kepegawaian, kemudian dari sisi non ASN katakanlah, itu harus diatur secara khusus kalau memang selama ini kita selalu harus mengikut nasional, selalu harus mengikut nasional. Artinya tidak bicara kepegawaian, tidak ada kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh. Ya sama aja dengan provinsi lain. Nah, di saat inilah yang momentum yang memang harus diatur di kemudian hari sehingga kita punya kekhususan dan keistimewaan. Nah, di segmen lain pemerintah juga harus memikirkan. Nah, kalau misalnya seperti cerita Pak Kadis tadi bahwa Desember ini sudah ditutup non ASN misalnya. Nah, ini pengangguran yang diproduk oleh universitas misalnya, nanti Pak Nasrul juga bisa menjelaskan. Setiap tahun itu ada wisudawan ribuan. Nah, ini mau kita kemenakan. Nah, tentunya kolaborasi kampus dan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif perlu merumuskan sebuah kebijakan baru untuk menampung ini sehingga Aceh ke depan tidak tidak meningkat pengangguran. Begitu meningkat pengangguran, kemiskinan akan terus meningkat. Nah, inilah yang harus diciptakan, makanya pemerintah tidak boleh stagnan, harus ada solusi. Nah, solusi yang ditawarkan tentunya harus diformulasikan melalui kebijakan-kebijakan, kemudian regulasi-regulasi sehingga keberadaan ASN ini walaupun ada syaratnya yang seperti disampaikan oleh Pak Kohar tadi bahwa memang ada CAT segala macam, tetapi standarnya kita tahulah. Standar CAT-nya tentu yang lewat honorer ini yang sudah puluhan tahun sudah mengabdi, tentunya ini cenderung kepada jasa yang harus dihargai oleh negara. Kita apresiasi dalam hal itu, tetapi tentunya standar-standar ini kan mereka pun tidak begitu lama lagi kalau misalnya lewat honorer sebenarnya udah 20 tahun jadi honorer, jadi masa baktinya juga tidak begitu panjang. Dan kalau saya menyarankan untuk honorer seluruh yang sudah terregistrasi semuanya ya diangkat aja, ngapain ada tes-tes lagi. Kalau kami orang politik seperti itu kan begitu. Itu idenya seperti itu ya. Baik. Namun seperti yang Pak Rizal utarakan tadi, kekhususan karena memang kita Aceh punya
keistimewaan untuk adanya beberapa aturan sendiri. Mengenai kebijakan pegawai ini, apakah kira-kira kekhususan seperti apa yang dibutuhkan? Namun sesaat lagi dapat diperbincangkan, dijawab oleh Pak Rizal, dan kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai nasib para tenaga honorer ini usai jeda berikut ini. Tetap di Aceh Bicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara, menanti nasib para tenaga honorer, dan tadi sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai dasar-dasar aturan ini dan juga bagaimana pandangan dari pihak DPRA sendiri. Namun mengenai kekhususan yang sempat disinggung oleh Pak Rizal, apakah dalam Komisi 5 DPRA juga sudah mulai memperbincangkan kira-kira kekhususan seperti apa yang dibutuhkan? Ya, kita sebenarnya dari awal sudah mendorong pada pemerintah Aceh untuk mengambil kekhususan ini. Tapi kan perlu diingat bahwa negara Indonesia ini, negara kita ini bahwa berlakunya sentralisasi. Walaupun di aturan bahwa ada desentralisasi segala macam, tetapi secara kewenangan hari ini semua ditarik ke BKN. Teman-teman BKA Aceh itu tidak punya, cuma menjalankan saja apa yang diarahkan. Misalnya pemindahan kepegawaian dari kabupaten kota ke provinsi misalnya, itu harus ada persetujuan BKN. Sentralisasi betul sekarang. Jadi kita juga terbatasi oleh kewenangan-kewenangan ini. Nah, dalam hal ini kita mencoba mendorong ke depan harus ada kekhususan. Kekhususan, dan Aceh itu perlu diatur sendiri. Betul-betul menjalankan undang-undang yang memang jangan sedikit-sedikit kita konsultasi dengan Kemendagri, jangan sedikit-sedikit ke Kemenpan atau ke BKN gitu. Tetapi kalau seingat saya dulu itu kita pernah tegas dalam hal itu, tetapi ada perbedaan kepemimpinan, kemudian kebijakan-kebijakan itu sehingga kita terus diikuti oleh aturan-aturan yang mengikat. Dan bahayanya kalau misalnya teman-teman di kepegawaian ini tidak mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Kemenpan dan BKN, ini diblokir secara sistemnya. Nah, ini juga menjadi bumerang bagi Aceh. Jadi dilema ya, Pak. Dilema. Makanya kan harus ada regulasi khusus ya. Harus ada regulasi khusus kalau kita sepakat memang Aceh ini kita atur secara khusus. Tetapi kan sebenarnya kan tidak ada urusan. Uang juga kita bayar gaji PNS juga dengan APBA yang memang kepegawaiannya pemerintah Aceh. Sebenarnya tidak ada ini, tinggal dibentuk regulasi dengan berkonsultasi dengan Kementerian Teknis, dalam hal ini Menpan RB, logowo enggak mereka. Ini kita akui atau tidak, secara pelan-pelan ini sudah tersentralisasi semua. Bentuk kepegawaian saja, pindah orang dari kabupaten ke provinsi, ini harus ada persetujuan BKN. Apalagi yang hal-hal yang besar, misalnya pengangkatan eselon harus konsultasi lagi kan. Ini Bang Gohar capek banget loh kalau bergantian eselon gitu. Baik, ini realitanya ya, bagaimana sistem yang sedang berjalan. Dan Pak Nasrul, setelah ada tanggapan dari BKA dan juga DPRA mengenai kebijakan ini, bagaimana menurut amatannya? Apakah memang kira-kira bisa dilakukan pengangkatan tanpa adanya CAT atau seperti apa tanggapannya? Ya, saya sepakat dengan usul Pak Palepi tadi. Kalau memang dia sudah honor terregistrasi, diangkat saja. Ngapain lagi meski di CAT, itu satu hal. Yang kedua, saya ingin melihat bahwasanya bagaimana Aceh kemudian berpikir tentang pengelolaan pegawainya dari sekarang. Jadi jangan seperti pemadam kebakaran. Jadi ada surat BKN respon, ada surat Mendagri respon, tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana menata kepegawaian kita ini 5-10 tahun ke depan. Kalau pintu masuknya, kita lihat UPA pasal 118 ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3 ditutup bawah saja. Manajemen tata kelola pegawai pemerintah Aceh itu ada kewenangan di Aceh dan di kabupaten kota. Nah, tinggal tadi kan kita ini tindak lanjutnya. Jadi karena UPA itu tidak teknis, maka perlu aturan teknisnya. Aturan teknisnya nggak ada. Karena kita nggak punya aturan teknisnya, maka kita pakailah aturan teknis yang ada. Jadi surat Kemenpan, aturan Kemendagri. Harusnya kalau kita ada surat panduan teknis kanun kita, maka kita nggak perlu itu. Contoh misalkan kita mungkin dilema sekarang perpindahan manajemen tata kelola pegawai agak ribet memang. Karena musim-musim PJ ini, Pak. Nah, ini kan musim-musim darurat PJ ini memang dibatasi, banyak sekali yang harus dibatasi. Tapi setelah itu sudah kembali normal. Maka contoh ada keberhasilan kita begini. Tentang keuangan syariah. Itu luar biasa. Luar biasa itu. Itu seharusnya yang jauh lebih advokasinya harusnya lebih kuat dibanding soal tata kelola pegawai. Karena di tata kelola pegawai ada aturan misalkan kan 2% maksimal. Paling banyak itu Cina sampai 2,7% dari warganya. Nah, kita ada 119.000 sekian.
dengan 5,2 juta penduduk. Ya kita nggak sampai 1,9% lah. Jadi sebenarnya perbandingan pegawai kita dengan rakyat kita, dengan warga Aceh, sama lah. Cuman mungkin ada plus di beberapa kabupaten, satu kabupaten berlebih. Ya, tapi secara umum, general 5,2 itu kita hampir 2%. Jadi normal. Nah tinggal normal ini bukan santai. Tadi saya bilang, Aceh kan terus tumbuh, pelayanan publik terus tumbuh. Kebetulan saya di kedokteran. Misalkan, ini FK kita Pak Palepi, Pak Abdul, kita buka spesialis tapi yang sekolah orang luar Pak Abdul. Ini terus terang saja. Padahal rumah sakit kita dari tipe C menuju tipe B. Kita nggak siap. Nah, nggak siap di mananya? Di tenaganya. Belum lagi kita bicara kepegawaian mereka. Jadi maksud saya, tata kelola pegawai ini jangan seperti pemadam kebakaran, ada surat baru kita respon, ada surat kayak mana sikap Aceh begini, nanti ada sikap Aceh begini, duduk lagi kita bertiga. Karena tahun lalu saya duduk sama Pak Iskandar dan kepala BKN yang awal tentang itu juga, Pak Ojak tentang ini juga. Saya bilang nggak perlu pakai itu, Pak Iskandar udah saya bilang tahun lalu tuh, kenapa nggak dipakai undang-undang kita, bicarakan perbubkan dulu. Kalau memang apa konsultasikan dengan DPRA. Maksud saya ada solusi karena tidak banyak juga pusat akan melihat apakah pegawai kita membebani. Enggak, karena kita cuma 2% juga. Enggak sampai 2%. Tapi kalau kita 5% ya membebani, marah pusat. Gitu. Maksud saya ini adalah dialektika tata kelola saja. Jadi lebih pada melihat bagaimana kita membawa pegawai Aceh ini ke depan. Nah, dalam cara pandang inilah pemerintah Aceh saya lihat masih abai. Ini mohon maaf nih Pak Rojak. Contoh misalkan, tidak hanya Aceh, nasional juga. Program kita stunting misalkan. Ya, stunting kita gombang-gombang, Aceh 30%, khawatir kita, semua khawatir. Tapi ada nggak pengangkatan tenaga gizi kita? Nggak ada kan? Jujur aja Pak Rojak. Ada nggak pengangkatan gizi kita? Tahu nggak Pak Rojak? Ini saya kasih tahu rahasianya. Dari 800-an puskesmas kita Pak, itu 68% tidak punya tenaga gizi Pak. Jadi kalau Bapak mau dorong stunting berhasil, gimana ceritanya Bapak nggak support tenaga gizinya? Nah itu contoh-contoh bagaimana kita memikir kebutuhan tenaga pegawai dengan kebutuhan rakyat kita. Sinkron nggak? Nah inilah sebenarnya yang disebut dengan tata kelola. Bukan hanya soal misalkan kita menindaklanjuti surat Menpan RB, surat apalagi BKN, bukan itu. Nah, namun Pak Nasrul, masalah sosial apa yang bisa saja terjadi setelah nantinya mungkin ditargetkan Desember di 2025 mungkin tenaga honorer ini memang tidak akan ada dibuka lagi untuk masuk dan sebagainya. Ya itu dilema. Ini mohon maaf Pak Kohar. Mungkin Pak Palepi tahu juga. Kalau hari ini kita keluarkan tenaga honor, orang ASN-nya nggak bisa kerja. Betul nggak Pak Palepi? Serius Pak. Saya kan walaupun saya nggak di dalam, tapi saya bisa baca kok kemampuan kapasitas SDM Aceh. Begitu honor ini kita tarik, komputer aja nggak bisa ngidupkan ASN-nya. ASN udah 15 tahun. Nah, itu dia. ASN jadi sekarang udah manja karena ada tenaga honorer, semua beban kerja dikasih ke mereka. Akibatnya ASN-nya nggak bisa kerja. Pak Kohar berapa tenaga kontrak di situ? Pasti itu yang hebat-hebat, bisa ngelola web, bisa macam-macam. Tapi begitu ini kita cabut mulai sangat semuanya. Nah itu dilema. Jadi maksud saya tadi saya senang sekali Pak Kohar, Pak Palepi, Dewan juga bersepakat jangan ada yang dibuang, diangkat aja semua. Nah, itu maksudnya harapan. Soal kalaupun nanti misalkan soal CAT hanyalah formalitas silakan, tapi supaya nggak beban kemudian nggak kekhawatiran tenaga-tenaga honor ini diangkat terus. Jadi senang saya dapat dewan yang mau membela begitu ketimbang dipaksakan itu ya kita harus bertembakan juga sama dewannya gitu kan. Jadi Pak Kohar dan Pak Palepi sepakat, itu kita angkat aja semua. Meski mekanisme CAT kalau memang itu hanya formalitas nggak apa-apa lah. Tapi kita angkat sehingga mereka punya semangat kerja. Jangan sampai mereka berhenti nggak kerja, nggak hidup kantor kita. Ya itu gimana tuh Pak Kohar kalau jika melihat adanya instansi-instansi ini memang membutuhkan jasa dan tenaga dari para honorer ini. Jika kita melihat realitas seperti itu, seperti apa yang solusi yang ditawarkan BKA? Ya. Baik, memang keberadaan tenaga honorer sekarang kan tentu karena ada beban kerja pasti. Jadi di setiap instansi ya pasti ada analisis jabatan dan juga ada analisis beban kerja. Sehingga keberadaan mereka itu kan tentu diterima karena ada beban, karena ada kerja. Karena kalau tidak kan tidak mungkin tenaga honorer itu
sampai sekian ribu berada di setiap instansi lah. Tidak hanya di Aceh sebenarnya, masalah honor ini seluruh Indonesia. Ya. Jadi setelah didata seluruh Indonesia itu 3,5 juta. Tenaga honorer? Iya, tenaga honorer non ASN. Apapun sebutannya, itu non ASN itu 3, sekian juta. Nah, setelah proses pengangkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 kemarin, tersisalah 1,6 juta lagi ini. Dan alhamdulillah di Aceh kita sudah usul semua. Ya, khusus di provinsi semua yang ada kita usul untuk proses pengangkatan. Nah, kita sekarang sedang menunggu ini. Menunggu jawaban ya, Pak? Doa dari ya kami harapkan nih semua para adik-adik tenaga honorer berdoalah supaya usulan kita ini dipenuhi formasinya oleh pusat dan ya harapan kita KED itu seperti yang kita bicarakan tadi dengan Pak Reza Falevi dan Pak Nasrul sebagai syarat saja mungkin untuk bisa lulus semua, insya Allah mudah-mudahan. Makanya walaupun demikian kesiapan juga harus dibutuhkan. Ya, memang ada passing grade-nya tertentu CAT ini, Pak? Khusus yang CAT lebih dilihat dari pengalaman bekerja, pengalaman pekerja dan kompetensi sesuai dengan jabatan. Iya. Jadi kalau misalnya jabatannya apa sebagai caraka misalnya, ya kompetensi caraka pasti kawan-kawan adik-adik ini tahu karena yang dites bukan di luar kompetensi. Iya. Karena CAT kan biasanya ditampilkan secara live juga ya, Pak ya? Iya, live. Memang secara live. Tidak bisa dimanipulasi secara subjektif. Nggak bisa subjektif di sana. Ya, makanya seperti itu. Namun untuk pengangkatan ke P3K ini memang kan dalam waktu beberapa tahun ini sudah digencar-gencarkan juga. Iya. Dan beberapa yang memasuki melalui jalur khusus seperti pengangkatan P3K tahun yang lalu juga harus linear dengan pendidikan ya. Benar. Latar belakang pendidikan tenaga honorer ini. Ya. Ini menjadi permasalahan juga tidak, Pak? Apakah ke depan latar belakang pendidikan ini juga bisa disesuaikan? Iya. Kalau linear ini sesuai dengan jabatan memang ya, karena kan sekarang semua seperti Pak Reza Falevi sebutkan tadi sudah by system. Jadi mereka mengupload, kemudian juga menentukan formasi, memilih formasi di mana penempatan itu sudah semua dari mereka yang melamar. Jadi formasi dibuka misalnya ada di guru di satu SMA di pelosok, ya dia yang milih dan dia yang menentukan, kemudian juga formasi teknis yang lainnya. Jadi linear tidaknya ya mereka sudah melihat dari dia sendiri sebenarnya, yang menentukan adalah dia sendiri. Tidak seperti dulu lebih kepada kebijakan pimpinan. Tapi kalau sekarang formasi dibuka secara terbuka, real, bisa dilihat langsung dan mereka bisa memilih seperti itu. Oke. Ya. Baik, kalau Pak Rizal dari Komisi 5, para anggotanya dan juga Bapak udah mulai menerima belum aspirasi ataupun kekhawatiran dari masyarakat mengenai hal ini? Ya, kan isu nasional, isu nasional dan beberapa kali kita terima teman-teman komunitas honorer. Jangankan honorer, isu P3K juga nggak dapat gaji kan ngadu ke Komisi 5. Jadi Komisi 5 dapat gaji aja mengadu. Dapat gaji, terutama teman-teman kesehatan yang disampaikan oleh Pak Nasrul tadi. Nah, memang ini adalah kekhawatiran, Mbak. Kekhawatiran karena kita tahu bahwa dengan dia berbakti hari ini kontrak ataupun honorer namanya, itu kan sekarang kan pemerintah tidak menerima lagi honorer. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa ini kan harus ada, kalau misalnya honorer ini ditiadakan, ini pemerintah Aceh khususnya ataupun pemerintah Indonesia, ini segmen apa lagi yang harus dibuka? Harus ada formulasi bagaimana yang memang untuk menjawab kepengangguran. Kampus selalu melahirkan wisudawan. Kemudian apakah setelah diwisuda oleh kampus ini teman-teman anak-anak mahasiswa ini setelah kuliah mau kemana?
Ini kan tentunya pemerintah tidak bisa tinggal diam, pemerintah tidak bisa, harus ada alternatif-alternatif lain yang memang harus diciptakan lapangan-lapangan kerja sehingga ini tentunya sebagaimana disiplin ilmu yang menimba di kampus, misalnya guru yang misalnya tenaga kerja guru, kemudian tahun 2025 berapa orang pensiun dan berapa slot yang akan dibuka. Jadi tentu persaingannya kan 1:1000 selalu itu. Dan bahkan seperti cerita Pak Nasrul tadi bahwa di kampus hari ini juga misalnya kampus Unsyah misalnya Fakultas Kedokteran misalnya kedokteran itu kalau kita bandingkan anak Aceh itu cuma 20% tinggal. Yang lain orang luar Aceh karena kita daya saing nasionalnya itu harus kita tingkatkan. Kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Juga di resource kita masyarakat juga harus mengupgrade dirinya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi bahwa sistemnya itu harus belajar dan kita dipacu hari ini untuk mengikuti by system kemudian dengan perkembangan informatika yang luas. Jadi tidak boleh terpaku hari ini tidak ada orang yang nggak bisa lagi komputer. Saya pikir ini juga harus di-upgrade bagi generasi-generasi kita mendatang. Saya pikir itu. Baik, dan perbincangan kita mengenai nasib para tenaga honorer ini, pemirsa semakin seru dan tentunya akan kita sambung lagi dan dengan pembahasan lebih penting lagi pastinya. Tetap saksikan Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan anggaran tantangan terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjung realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan boho ada dan pagi mek diling ke apanya boho ada dan gantong pagi mek diling ke apanya. Melalui seni bertutur, bersama Sanggar Samsam Lako, turut melestarikan budaya warisan Indatu yang memuat pesan moral dan petua-petua. Hanya di program Mecae setiap hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara menanti nasib para tenaga honorer bersama Pak Kahar, Pak Rizal dan juga Pak Nasrul. Ya, Pak Nasrul, dari pandangan Bapak sebenarnya sejauh ini kesejahteraan para tenaga honorer di Aceh ini seperti apa? Iya, kalau kita bicara sejahtera kan tenaga honorer yang bekerja di pemerintah gajinya di bawah UMP. Ya kita artinya kan tidak sejahtera. UMP ditetapkan pemerintah Aceh. Karyawan honorernya bekerja di pemerintah Aceh. Tapi mereka honornya tidak UMP. Nah, jadi terus terang saja, jadi sebenarnya kita zalim juga nih sama kawan-kawan ini. Kawan-kawan honor ini kita zalim juga. Nah, harus diingat bagaimana proses mereka bisa jadi tenaga honor. Umumnya sebenarnya ini kan bukan rekrutmen terbuka. Dia rekrutmen tertutup. Dibawa, dimasukkan, diajak, kemudian dia lama-lama di situ, datang pemimpin baru, ajak lagi, bertumpuklah dia di situ.
Nah, makanya dibutuhkan tadi diskusi tadi kita sudah mulai berpikir bahwasanya bagaimana mekanisme ke depan untuk bisa menerima tenaga honorer tetapi mekanismenya yang benar, yang fairness. Jadi oke, dibawa boleh tapi ikut mekanismenya. Nah, boleh dibawa oleh siapa saja tapi mekanismenya ditempuh. Nah, supaya juga kita bisa mengangkat harkat dan martabat mereka. Ada kepastian, ada jaminan masa depan juga ketika dia walaupun status honorer bekerja di pemerintah Aceh. Nah, momentum ini saya pikir Pak Kohar menjadi awal bagi kita untuk memberi di board ya, tanda bahwasanya ada upaya dari kita nanti akan ada tenaga pekerja luar ya, bukan ASN dan PPK di Aceh tapi sejahtera seperti Aceh. Untuk bisa menjadi contoh. Selama ini kan kita mengekspor kebaikan-kebaikan, JKA, Fit Proper, semua kita ekspor kebaikan. Nah, ini juga kita ekspor kebaikan. Jadi kita bentuk satu mekanisme, satu badan. Diawali oleh adanya lahirkan dorong kanun. Kanun itu bicara tentang itu tadi. Tata kelola pegawai Aceh tadi itu. Sehingga walaupun honorer, jangan ada lagi honorer menangis lah. Kayak kemarin nggak gajian 3 bulan. Anak kan nusu tetap juga, nggak harus tunggu 3 bulan. Nah, itu juga harus bisa kita antisipasi. Jadi lebih memanusiakan lah. Tidak hanya ASN, P3K, tapi juga kalau nggak ada istilah tenaga honor, ini tenaga pemerintah Aceh. Jadi harus ada diambil begitu tenaga pemerintah. Jadi kekhawatiran Pak Palepi tadi misalkan, kemana kemudian anak-anak Aceh yang unggul secara kapasitas, tapi ruangan kerja terbatas, ditampung oleh pemerintah Aceh. Ini menjadi tenaga pemerintah Aceh. Nah, bisa saja ditanggung, resmi dia masuk di situ. Mungkin dia nanti berbedanya dengan ASN, ya tidak ada tunjangan-tunjangan yang lain. Tapi gajinya udah UMP atau di atas UMP. Nah, itu mungkin solusi tadi kita diskusi ini menarik untuk kita tindak lanjuti. Iya, ini juga menarik ya Pak Kahar ya, mengenai salah satu solusi ya yang bisa dilakukan. Namun kalau dari pandangan Pak Kahar, mungkin nggak dilakukan seperti adanya tenaga pemerintah Aceh seperti ide Pak Nasul tadi? Baik, saya pikir mungkin saja ya, mungkin tidak ada permasalahan. Cuman seperti yang diskusi sebelumnya bahwasanya di undang-undang kita kan sudah diatur, khususnya di undang-undang Aceh. Cuma kan perlu ada turunannya, perlu ada turunan petunjuk teknisnya, tata caranya, petunjuk pelaksanaannya, dan ini diatur dengan keputusan dengan PP lah, peraturan yang khusus. Contohnya seperti PP 58 tahun 2009 khusus terkait Sekda se-Aceh. Jadi ini khusus, hanya PP ini yang ada di Indonesia khusus Aceh saja. Itu turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nah, ini sepertinya kita perlu stakeholder semua dari eksekutif, legislatif, juga dari unsur masyarakat, kemudian juga dari akademisi. Perlu duduk kembali supaya untuk menata tata kelola kepegawaian, apalagi yang disampaikan dengan Pak Reza Falevi tadi, akan kemana nih semua lulusan kalau Desember ini semua akan berakhir di untuk pengangkatan. Terkait dengan honorer yang ada sekarang, pemerintah kan ke depan dengan berbagai isu-isu yang ada dan suara-suara dari masyarakat seperti Pak Nasrul sebutkan tadi, kan seluruh Indonesia itu pada honorer itu kebanyakan di bawah UMR. Iya, betul. Seluruh Indonesia ya. Iya. Nah, makanya karena suara-suara ini, kebijakan pemerintah untuk mengangkat ke P3K, itu lahir P3K, kan untuk menyelamatkan mereka ini supaya mereka itu lebih manusiawi, lebih keterampilannya, keahlian dia itu dihargai dengan ditentukannya golongan dan gaji yang itu sudah ada di dalam PP. Kemudian yang satu lagi kebijakan dari ini pemerintah untuk menaikkan tenaga honorer, kan mereka boleh P3K ini boleh masuk di usia 2 tahun sebelum pensiun. Nah, ini saya pikir sejak adanya undang-undang, sejak ada undang-undangnya kepegawaian baru ini
untuk pengangkatan tenaga honorer bisa masuk sebelum pensiun. Usianya boleh misalnya pensiunnya di 58, 56 akhir masih bisa masuk. Dan pengalaman kami mengangkat tenaga guru, fungsional guru di Loksmawe sampai menangis mencium-cium kami karena dia 8 bulan lagi diangkat, Pak. 8 bulan lagi dia akan pensiun. Dan bagi dia itu sudah penghargaan luar biasa. Sudah penghargaan luar biasa dan terhapus semua masa kerja beliau 30 tahun yang lalu. Nah, inilah upaya-upaya, apalagi ide dari pembicaraan kita tadi, ada kekhususan di Aceh untuk menyusun sebuah kebijakan tata kelola kepegawaian yang lebih baik dan khusus di daerah istimewa Aceh. Seperti itu. Namun bila ada instansi yang memang membutuhkan tenaga seperti tenaga kontrak lepas yang dipekerjakan secara shift, tidak dari pagi dengan jam kerja dari seperti ASN pada umumnya ya, tapi dengan sistem shift, itu apakah masih mungkin dilakukan penyesuaian, Pak? Ya, selama ini kan di instansi pemerintah kan tidak hanya bekerja rutin, dia ada juga kerja teknis, ada kerja fungsional. Jadi ketika ada pekerjaan yang sifat teknis harus ke lapangan, kemudian juga harus ada pendampingan dan sebagainya, dibutuhkan tenaga-tenaga teknis, kenapa tidak? Di sana cuman dilibatkan ke dalam kegiatan itu. Sebutannya apakah tenaga ahli kah? Sebagai tenaga pendamping dan sebagainya. Saya pikir yang untuk unsur teknis dan fungsional ini bisa dimanfaatkan. Tidak ada persoalan. Cuman yang jadi kendala selama ini kan tenaga honorer itu melekat di tugas rutin, pekerjaan tetap. Apa salahnya misalnya ada pengerasan jalan dibutuhkan tenaga operator, tidak ada tenaga di instansi teknis atau dinas teknis, ya kita kenapa meng-hire saja tenaga-tenaga dari luar dan kita kontrakan dia walaupun sifatnya part time, ya kan? Nggak ada persoalan, ya pikir, yang jangan terikat dengan tugas rutinitas yang seperti layaknya pegawai. Saya pikir banyak cara lah ke depan untuk adik-adik kita, apalagi ke depan ini kita tidak ingin juga Aceh ini mundur, ya dengan tidak adanya pemberdayaan, apalagi Pak Falevi katakan tadi kan makin hari tenaga kerja kan makin menumpuk. Jadi pengurangan ketenaga kerjaan, menuntaskan kemiskinan, ini kan juga kebijakan pemerintah kita. Seperti itu. Baik, dan tadi yang salah satu menarik yang Pak Kahar sebutkan ya mengenai turunan petunjuk teknis yang saat ini belum ada turunannya. Kalau Pak Rizal sendiri bagaimana menanggapi ini? Apakah memang di teman-teman DPR sudah beberapa kali menjadi skala prioritas bahwa yang akan diusulkan untuk menjabarkan salah satu pasal yang memang berbicara tentang khusus ASN dan kontrak non teknis yang memang ini harus segera dituntaskan. Nah, saya pikir bahwa ini bukan hanya inisiatif teman-teman DPR, juga inisiatif pemerintah, kedua belah pihak, sehingga itu leadnya di teman-teman Komisi 1, teman-teman Komisi 1 tentang kepegawaian. Nah, sehingga ini bisa menunjukkan sebuah kebijakan yang memang kebijakan itu adalah menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang kita sampaikan tadi, bahwa ini akan terjadi pengangguran, tidak ada lagi tenaga kontrak, tidak ada lagi tenaga honorer, dan itu juga bisa kita dorong. Ada berbanyak mekanisme misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi, bahwa ada outsourcing misalnya, kemudian ada program yang memang misalnya ada pekerjaan pemerintah yang memang ini untuk tahun ini targetnya selesai, pemerintah bisa meng-hire, kemudian mereka diregulasikan sehingga ada standar benefit salary yang dibayarkan, bukan mengikuti ASN misalnya gaji ASN satu bulan 5 juta, tetapi kalau misalnya by program bisa lebih. Nah, inilah yang memang perlu melakukan elaborasi baru, kemudian karena ini kan berjalan terus.
dunia tidak akan berhenti di situ saja, ini akan lebih maju. Kalau misalnya kita melihat di negara-negara luar, itu ada PNS yang kerja part time, full time, dan mereka sudah sudah fleksibel sekali. Jadi kita baru sejak Covid mengenal WFH kan. Kalau di luar sudah banyak. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya pikir pemerintah tidak boleh tidak boleh berpuas diri. Tentu harus yang pertama harus dipersiapkan regulasi, kemudian bagaimana mengambil kebijakan, mengatur formulasi baru sehingga kebijakan-kebijakan untuk menjawab tadi kampus, kalau bahasa kasar kita bilang terus memproduk pengangguran. Artinya selesai wisuda mau kemana, selesai kuliah mau kemana. Ini kan jawaban-jawaban yang harus dijawab oleh seorang mahasiswa pada orang tuanya. Nah, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Bagaimana dengan melibatkan berbagai stakeholder, dengan melibatkan dunia usaha, kemudian pemerintah menyiapkan regulasi, kemudian dari sisi pemerintah juga ada alternatif-alternatif yang disampaikan sehingga orang kuliah itu, berpendidikan itu tidak akan memikirkan dia kuliah artinya ini sudah ada ruang. Nah, kemudian di sisi kesejahteraan juga harus dilihat. Bukan hanya mencari kerja tetap, tetapi menjadi babu di negeri sendiri, tetapi bagaimana mencari kerja tetap tapi punya kesejahteraan yang memadai. Saya pikir itu. Baik, karena memang goalnya kan bisa sejahtera semuanya ya masyarakat Indonesia, termasuk juga para tenaga honorer. Namun Pak Nasrul, jika kita membahas tentang pengangguran nih, kalau untuk di Aceh, seperti apa sebenarnya kondisinya? Apakah sudah cukup mengkhawatirkan atau masih terkendali pengangguran di Aceh? Ya, sebenarnya kan pengangguran ini berkorelasi positif dengan angka kemiskinan. Kalau angka kemiskinan tidak kita turunkan, maka angka pengangguran pasti naik. Itu udah pasti itu dia. Nah, oleh karena itu saya pikir pemerintah Aceh harus memikirkan punya kreativitas dan inovasi. Bagaimana misalkan kalau daya tampung ASN, daya tampung pemerintah Aceh terbatas, maka apa yang bisa dilakukan? Nah, pada tahun lalu saya ingat tuh ada orang di Snaker Izwar misalkan, itu sangat aktif melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, melatih tenaga teknisi macam-macam. Tetapi sekarang udah berhenti. Saya heran juga. Tidak ada anggaran. Aneh maksud saya, itu sudah berhenti. Nah, itu yang harus didorong, dipercepat. Nah, contoh lagi nih Pak Palepi, misalkan ruang kita misalkan untuk bisa ekspor kebutuhan-kebutuhan kita dari sini dalam skala kecil. Nah, misalkan kita ekspor 1 ton, 2 ton tuh, ekspor udang ke Cina langsung dari Kung Raya. Nggak ada fasilitas itu. Kita mau ekspor pisang nih, atau mau ekspor pisang 1 kontainer. Nggak ada. Kalau ada 10 kontainer baru boleh kita. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, kreativitas dari pemerintah Aceh ini dibutuhkan. Karena daya tampung menjadi PNS itu terbatas. Nah, perlu juga diingat, ke depan sebenarnya mulai sekarang, anak-anak fresh graduate kita, itu untuk jadi PNS kan untuk skala 3. Skala 1, 2 dia ke perusahaan dulu, dia skala 1 perusahaan asing, skala 2 adalah perusahaan BUMN, ketiga dulu baru PNS. Nah, kalaulah tenaga-tenaga yang baik ini tidak kita tampung di PNS, wah ini kan berbahaya juga nih, karena dia melayani. Oleh karena itu pemerintah Aceh harus berpikir juga, selain menyediakan ruang bagi mereka untuk masuk, tapi berpikir bagaimana kesejahteraannya harus bisa lah untuk skala BUMN lah misalkan. Ada pikir begitu. Jadi memang tidak sesederhana ini. Soal tenaga kerja SDM ini nggak sederhana. Jangan lagi PNS itu dianggap pekerjaan sampingan, pekerjaan yang ya artinya tidak mendorong kualitas. Asal ikut-ikut saja. Nah, tapi kita dorong ke depan adalah PNS yang berkualitas. Maka saya pernah berpikir sama Pak Lepi dulu, waktu awal-awal dulu. Kita berpikir berarti Bapeda ini nggak perlu banyak orang. 25 orang kan cukup. Ngapain sampai 350 orang? Karena dia tidak punya wilayah. Itu contoh provinsi. Jadi provinsi ke depan harus berpikir begitu. Karena dia nggak punya wilayah, yang punya wilayah kabupaten kota, maka fungsi dia koordinasi, kemudian asistensi, itu konsultansi, itu tidak perlu banyak orang. Nah, itu berpikir begitu juga. Sehingga pegawai Aceh ini sekaliber dengan pegawai PLN, sekaliber pegawai Pertamina. Nah, itu dia.
Oke, dan Pak Kahar, sebenarnya kalau kita ngomongin kualitas ASN, upaya untuk meningkatkan kualitas ASN itu seperti apa sih? Ya tentu kan kalau upaya ini selalu dilakukan, cuman apapun ceritanya kalau pemberdayaan untuk kompetensi ini kan tidak terlepas dari keberadaan dan juga anggaran kan, seperti itu. Nah, selain itu untuk percepatan, selama ini kita juga sering melaksanakan pemagangan. Pemagangan ada yang kita megangkan ke perusahaan, Pak Reza, juga kita bekerja sama dengan provinsi yang lain, PKS. Misalnya selama ini yang Provinsi Surabaya kan pernah ke Aceh dalam rangka memang MOU kerjasama kita. Dan ada beberapa ASN kita, termasuk juga honorer, kita memagangkan di sana untuk menambah kompetensi, untuk peningkatan kompetensi sehingga pada saat kembali bisa mengadop apa yang ada di sana. Nah, apa yang ada di provinsi yang lain ya seperti Pak Nasrul sebutkan tadi, kan maunya ASN kan tidak hanya sebagai pekerjaan sampingan nih, tapi jadi ASN ini menjadi motivator untuk ke depan bagaimana caranya ASN ini bisa diberdayakan dan martabatnya juga bisa mumpuni untuk di dalam kepemerintahan dan khususnya untuk pelayanan di masyarakat. Baik, ini karena waktu kita juga semakin sempit, pertanyaan terakhir untuk Pak Kahar terlebih dahulu. Seperti apa Pak harapan dan himbauannya terkait dengan adanya kebijakan ini baik kepada para tenaga honorer yang ada di Aceh maupun kepada masyarakat? Ya tentu kita kan menyambut baik ya, karena selama ini seperti yang Pak Nasrul sebutkan tadi kan ini tenaga honorer malah mereka dianggap orang yang produktif. Dengan ada kebijakan ini, mudah-mudahan para honorer ini bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa menjadi P3K, dan apalagi selama ini sedang digagas P3K itu menuju ke PNS ke depan. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Mudah-mudahan harapannya dengan ada P3K, honor menjadi P3K ya kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat itu akan lebih baik. Baik, kalau dari Pak Rizal seperti apa closing statementnya, silakan Pak. Ya, saya dua hal. Yang pertama, semua tenaga kontrak atau honorer sekarang diangkat menjadi PNS atau P3K satu. Yang kedua, pemerintah Aceh dan legislatif segera merumuskan formulasi turunan daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, baik itu kanun maupun pergub, untuk melihat bagaimana ke depan prospeknya secara regulatif kita sudah ada, jadi tidak hanya bergantung kepada Menpan RB dan ASN, sehingga kita bisa berdikari dan kesejahteraan kepegawaian itu lebih terjamin. Saya pikir itu. Baik, memang semuanya, segala kebijakan yang kita harapkan inilah kesejahteraan dari masyarakat. Lalu Pak Nasrul, bagaimana nih tanggapan serta harapannya baik kepada pemerintah Aceh dan pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini? Ya, saya pikir saya setuju sekali ya Pak DPR kita nih, Pak Palepi. Dua hal itu memang yang utama sekali itu. Yang selanjutnya adalah kita segera merancang master plan pengembangan SDM Aceh. Apakah SDM pendidikan, SDM kesehatan, itu dua sektor yang menurut saya sangat riskan. Kadang-kadang kita ketinggalan dengan kebutuhan. Jadi begitu misalkan nih contoh, rumah sakit naik dari tipe C ke tipe B, kita kekurangan. Harusnya itu sudah dipikirkan dari awal oleh pemerintah Aceh. Jadi sudah disiapkan tenaganya, begitu tipe B, oke, tinggal drop ke sana. Nah, sehingga pelayanan masyarakat tetap terjaga kualitasnya. Jadi memang itu dibutuhkan. Jadi ada 3 berarti.
Kita nambahin ya Pak ya berarti Iya, ya. 2 dari Pak Paletti, 3 dari sana, kemudian implementasinya Pak Kohar. Siap. Pasti ya, semua harapan dan juga solusi kalau implementasinya masih Di eksekutif. Iya, itu yang kita harapkan. Dan memang semoga perbincangan kita kali ini juga jika salah seorang penontonnya ada tenaga honorer yang selama ini khawatir, dilema bisa sedikit menjawab kekhawatirannya, bahwasannya apa yang mendasari kebijakan ini tujuannya bukan sekedar penghapusan status tenaga honorer, tetapi juga agar para tenaga honorer ini bisa lebih jelas statusnya, lebih sejahtera juga menjadi abdi negara ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Kahar sebagai Kepala Badan Kepegawaian Aceh atas waktunya, dan juga Ketua Komisi 5 DPRA Bapak M. Rizal Fahlevi Kirani, serta Bapak Nasrul Zaman selaku pengamat kebijakan publik atas segala harapan-harapannya yang kita yakini semoga bisa diimplementasikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pastinya juga terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung bersama Aceh Bicara selama 1 jam ke belakang. Saya Azalia Farli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.